Hai teman-teman, selamat datang di channelku ya. Nah, hari ini aku membagikan resep nastar yang lumayan dan mudah banget cara buatnya. Nah, kalau aku sendiri lebih suka nastar yang retak seperti ini ya. Ini aku akan perlihatkan untuk isi di dalam nastarnya. Ini bawahnya sudah kering dan ini matangnya udah merata. Nah, kayak gini. Kalian lihat, untuk kulitnya ketebalannya hampir rata ya dan sama. Ini enak banget dan aku rekomendasikan untuk lebaran kalian. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, ini aku pakai margarin 200 gram. Aku pakai merek Blue Band dan kebetulan ini Blue Band yang biasa ya. Kalian bisa gunakan Blue Band Cake and Cookie. Kemudian ini ada butter 50 gram. Kemudian ini ada gula halus 30 gram, atau kalian kalau nggak punya timbangan bisa kita takar pakai sendok sekitar 4 sendok makan. Ketiga bahan ini kemudian aku mixer dengan kecepatan sedang sekitar 2-3 menit aja. Yang penting ini udah benar-benar lembut dan creamy. Kalau teman-teman gak punya mixer, seperti biasa, teman-teman bisa gunakan whisker untuk mengocok. Yang penting teman-teman nanti mengocoknya hingga lembut dan creamy. Oke, ini udah selesai dan aku matikan mixernya. Jadi untuk pembuatan nastar itu tidak perlu terlalu lama ya mengocoknya. Ini aku tambahkan vanili cair sekitar 1 sendok teh. Kemudian ada 2 butir kuning telur dan ini aku kocok perlahan lagi hingga benar-benar tercampur aja ya. Ini tidak perlu terlalu lama. Nah, ini sudah dan aku akan matikan mixernya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ini aku masukkan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan, atau kalau kita timbang itu sekitar 40 gram. Gunanya tepung maizena ini nanti untuk ada tekstur renyahnya ya, jadi tidak lembut aja tapi renyah juga. Ini diaduk aja perlahan dengan spatula seperti ini. Nah, kemudian ini aku sudah siapkan terigu protein rendah sebanyak 300 gram. Kalau merek yang aku pakai ini, aku pakai kunci biru ya. Kalau untuk pembuatan kue kering, memang yang paling bagus menggunakan protein rendah yang mereknya kunci biru. Nah, kalau memang kalian menemukan merek lain, silahkan kalian gunakan. Ini aku masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Aku akan aduk hingga benar-benar rata dan selesai mencampurkan terigunya. Oke, ini udah hampir selesai. Setelah itu bisa kita pulung dan bentuk sesuai selera. Nah, ini aku sudah siapkan selai nanas yang sudah aku bulatkan supaya lebih mudah dalam membentuk nastarnya. Oke, ini semua udah siap, aku akan siap membentuknya. Pertama-tama, ambil sebagian adonan. Kalau kalian mau bisa ditimbang supaya ukurannya sama besar. Nah, kira-kira sejumput aja, kemudian kita pipihkan dan masukkan selainya. Baru tutup dan pastikan benar-benar rapat, selainya itu tidak terlihat. Kemudian gulung pelan-pelan dengan tangan hingga benar-benar rata seperti ini. Aku ulangi lagi ya. Ambil sebagian adonan, kemudian pipihkan. Kemudian isi dengan selai nanas yang sudah dibulatkan, kemudian tutup hingga selai nanasnya tidak terlihat. Nah, kenapa selai nanasnya ini kita bentuk bulat? Itu supaya memudahkan ketika kita membentuk seperti ini. Oke, mudah kan cara membentuknya? Nah, ini dibentuk aja hingga selesai.
Kebanyakan juga membentuknya selain bulat seperti ini, ada yang membentuk daun, kemudian ada yang gulung, dan lain-lain. Nah, kalian silahkan sesuaikan dengan selera kalian bentuknya mau apa. Kalau aku biasanya bulat aja kayak gini, karena biasanya kalau membentuk bentuk yang daun itu lebih lama ya selesainya. Nah teman-teman, sambil menunggu aku menyelesaikan ini, subscribe bagi yang belum dan like video ini jika kalian suka. Kemudian share ya supaya teman-teman kalian tahu cara membuat nastar klasik yang lumer dan mudah. Dan ini dia udah selesai untuk satu loyangnya. Kemudian aku akan panggang sebentar ya. Ini kita panggang hanya sekitar 10-15 menit aja. Kemudian baru kita bisa kasih olesannya. Aku pakai oven tangkring seperti ini, pakai api kecil, jadi nanti matangnya benar-benar merata. Jadi, kalau sudah sekitar 10-15 menit, kita bisa keluarkan dari oven. Kemudian ini aku siapkan untuk olesannya, terdiri dari 1 butir kuning telur. Kemudian aku tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning. Kemudian 1 sendok makan susu cair, dan ini aku aduk sampai benar-benar rata. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa oleskan ya. Ini adalah olesan yang pertama. Kita oleskan perlahan-lahan, jangan sampai kuenya jadi rusak. Jadi ditotol-totol aja seperti ini. Aku akan kerjakan ini sampai selesai. Oke, ini udah selesai dan aku akan masukkan oven kembali. Kemudian setelah sekitar 15 menit, ini aku keluarkan lagi dan aku lakukan pengolesan untuk yang kedua kali. Ini supaya hasilnya benar-benar rata dan mengkilat. Nah, kemudian setelah itu kita bisa oven lagi hingga matang ya. Oke, ini dia nastar lumer dan mudah ala aku. Gimana? Mudah banget kan cara buatnya? Dan bahannya juga simpel dan mudah didapat. Nah, kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke teman-teman, semoga resep nastar kali ini bisa menginspirasi untuk lebaran kita yang di rumah aja. Demikian aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.